Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahih Bukhari. Di sini kami akan memaparkan 3 subjudul. Yang pertama terkait biografi penulis, lalu kedua sistematika penulisan, lalu ketiga terkait contoh dari kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahih Bukhari. Baik, langsung saja biografi penulis. Jadi penulis kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahih Bukhari ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memiliki nama lengkap Syahabuddin Abdul Fadli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, yang dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimana nama Asqalani ini adalah nama yang dinisbatkan dari nenek moyangnya yang berasal dari Askelon, yakni tempat di wilayah Palestina yang berada di dekat Gaza. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini lahir di Mesir pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini telah menjadi yatim piatu dari kecil. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini telah ditinggal oleh ayahnya itu ketika umur 4 tahun dan ibunya meninggal pula ketika beliau masih bayi atau masih balita. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini diasuh oleh seorang pedagang kaya yang bernama Zaki ad-Din Abi Bakar Al-Karubi, dan ia mengasuh Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai akhir hayatnya. Mengenai pendidikan formalnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mulai masuk sekolah formal itu ketika beliau berumur 5 tahun dan berhasil menghafal Al-Quran ketika beliau berumur 9 tahun. Tetapi saya menghafal Al-Quran, beliau pun menghafal kitab-kitabnya seperti kitab Al-Hawi Mukhtasar Ibnu Hajib. Dan ketika beliau mulai beranjak remaja, beliau mulai hijrah ke negara-negara, dan beliau tuh ketika itu hijrah ke Mekah dan Madinah, Damaskus. Dan di sana beliau belajar ilmu fikih, sejarah, ilmu qiraat, lalu ilmu tentang bangsa Arab dan ilmu adabi, dan masih banyak lagi. Dan ketika itu pun beliau tertarik kepada suatu bidang ilmu, yakni ilmu hadis. Maka dari itu di situ beliau mulai menekuni kepada ulama-ulama besar yang berada di Syria, di Hijaz, di Mesir, terutama kepada gurunya Al-Hafiz Al-Iraqi. Nah, ketika itu beliau pun diberikan kepercayaan oleh gurunya untuk mengajar dan memberikan fatwa. Dan ketika itu pun beliau diberi kehormatan untuk menjadi hakim dan qadhi di beberapa negara dan beberapa wilayah selama kurang lebih 21 tahun. Tetapi di samping menjadi hakim dan qadhi, beliau pun tetap mengajar, meneruskan amanah gurunya di beberapa madrasah, dan selain itu beliau pun mengisi khutbah di Al-Azhar, di Masjid Jami Amr bin As, dan di beberapa masjid lainnya. Dan perlu diketahui bahwasannya beliau itu mulai menulis ketika beliau berumur 23 tahun. Maka dari itu karyanya itu sangat banyak, lebih dari 150, bahkan ada yang menyebutkan spesifiknya kitab beliau yang dikarang beliau itu sekitar 270 kitab. Nah, salah satunya itu adalah yang paling spektakuler dan fenomenal, itu adalah kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahih Bukhari, yang dimana kitab ini berisi tentang penjelasan beliau tentang kitab Sahih yang dikarang oleh Imam Bukhari, dan ulama-ulama dan para ulama pun terkagum-kagum akan karya beliau yang satu ini. Bahkan ada yang menyebutkan kitab ini esensial identik dengan kamus hadis. Beliau menulis kitab Fathul Bari setelah menulis kitab Al-Muqaddimah pada tahun 813 Hijriah, dan beliau mulai menulis kitab Fathul Bari ini pada tahun 817 Hijriah dan berakhir pada tahun 842 Hijriah. Dan ketika berhasil menyelesaikan kitab ini, beliau melakukan perayaan bersama umat muslim lainnya. Dan adapun pandangan umat muslim lainnya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah beliau merupakan orang yang dermawan, rajin beribadah seperti puasa, sholat malam, dan beliau pun dikenal dengan memiliki sifat waro dan memiliki karisma yang bersahaja. Dan mengenai gelarnya, beliau itu digelari Al-Hafiz, yang dimana Al-Hafiz ini berarti seseorang yang sudah menghafal 1000 hadis, baik sanad maupun matannya. Dan beliau pun dijuluki Syekhul Islam. Tetapi tetap beliau dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau wafat pada tanggal 18 Zulhijjah pada tahun 852 Hijriah. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Baik, saya Fikri Mutmainah akan menjelaskan tentang sistematika penulisan pada kitab Fath Al-Bari. Perlu kita ketahui bahwa kitab Fath Al-Bari bisyarh Sahih Al-Bukhari merupakan kitab yang mensyarah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, kitab ini terdiri dari 13 jilid besar. Satu jilidnya kitab Muqaddimah yang diberi nama Hadyu As-Sari. Kemudian dalam kitab Kashf Al-Dhunun dinyatakan bahwa ada lebih dari 82 kitab yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Akan tetapi dari semua banyaknya kitab yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari ini ada satu kitab yaitu kitab yang paling bagus dan terkenal, yaitu kitab Fath Al-Bari. Kemudian kitab Fath Al-Bari ini memuat penjelasan-penjelasan hadis, baik itu dari segi balaghahnya, dan sastra, kemudian i'rab, lalu faedah-faedah hadis, kemudian juga terdapat kesimpulan fikih yang menguraikan persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama, baik itu ulama fikih ataupun kalam, dengan uraian yang baik dan adil. Kemudian mengumpulkan hadis dari berbagai jalur. Lalu juga terdapat penjelasan kedudukannya itu, baik hadis itu sahih ataupun dhaif. Nah, perlu kita ketahui juga untuk memahami kitab Fath Al-Bari ini, terlebih dahulu kita mengkaji kitab muqaddimahnya, yaitu Hadyu As-Sari. Nah, barulah setelah kita memahaminya, inilah langkah-langkah untuk bagaimana sih penulisan dalam kitab Fath Al-Bari ini. Nah, yang pertama itu menyebutkan bab dan hadis, yang kemudian menjelaskannya hubungan antara keduanya apabila masih belum jelas. Yang kedua itu menyebutkan matan dan sanad hadis yang terdapat ziyadah atau adanya tambahan. Kemudian menjelaskan perawi mudallis yang semuanya diambil dari kitab induk, yakni Musnad, Jami' dan lain sebagainya. Tentu yang memenuhi syarat kesahihan dan atau kehasanan. Kemudian langkah selanjutnya itu memausulkan hadis yang munqati' atau hadis yang terputus karena mu'allaq dan mauquf. Kemudian menjelaskan makna kata yang sulit secara bahasa. Lalu yang terakhir itu mengungkapkan pendapat para ulama mengenai istinbat hukum fikih, nasihat, adab dari suatu hadis, yang mana dengan membatasi pendapat yang paling kuat. Kemudian apabila terdapat matan hadis yang disebutkan berulang pada bab tertentu dan tidak terdapat pada bab terdahulu, nah kita perlu menjelaskannya secara singkat saja, kecuali adanya perbedaan pada lafal ataupun makna, barulah kita dijelaskan itu dengan kalimat yang berbeda agar lebih mengerti lagi. Demikian langkah-langkah penulisan pada kitab Fath Al-Bari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nawawi Ahmad akan menjelaskan contoh kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, yaitu pada kitab Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Al-ayah. Sesungguhnya kami menurunkan wahyu kepada Muhammad seperti kami menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Imam Bukhari berkata, Bismillahirrahmanirrahim, permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Bukhari tentang
tidak dimulainya penulisan kitab ini dengan kalimat hamdalah dan syahadat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca hamdalah, memuji Allah, maka pekerjaan itu terputus dari rahmatnya. Pada hadis yang lain disebutkan, setiap khutbah yang tidak terdapat di dalamnya syahadat, maka khutbah itu seperti tangannya terpotong. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Jawaban pertama, bahwa yang terpenting dalam khutbah adalah memulainya dengan apa yang dimaksud. Imam Bukhari telah memulai kitab ini dengan membahas permulaan turunnya wahyu dan menjelaskan bahwa maksud pekerjaan itu harus sesuai dengan niatnya. Seakan-akan beliau mengatakan, aku memulai pembahasan wahyu yang berasal dari Allah untuk menunjukkan ketulusan pekerjaan dan niatku. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan setiap manusia adalah tergantung niat yang ada dalam hatinya. Maka cukuplah kita memahami masalah ini dengan makna yang tersirat. Jawaban kedua, bahwa kedua hadis tersebut bukan hadis yang memenuhi syarat Bukhari. Kita setuju dengan kedua hadis ini sebagai hujjah. Akan tetapi maksud hadis ini bukan berarti harus diucapkan dan ditulis. Mungkin beliau telah mengucapkan hamdalah dan syahadah ketika menulis, sehingga setelah itu beliau hanya cukup menulis basmalah saja. Karena maksud ketiga hal tersebut, hamdalah, syahadat, dan basmalah adalah mengingat Allah. Dan itu cukup dengan mengucapkan basmalah. Sebagaimana ayat Al-Quran yang pertama turun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Yang berarti bahwa mengawali suatu perbuatan dengan basmalah telah mewakili hamdalah dan syahadat. Adapun pengertian permulaan turunnya wahyu adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan permulaan turunnya wahyu. Kemudian korelasi Quran surat An-Nisa ayat 163 dengan pembahasan tentang wahyu adalah menjelaskan bahwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad tidak berbeda dengan cara turunnya wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Seperti cara turunnya wahyu pertama kali kepada para nabi adalah dengan mimpi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Dalail dengan sanad hasan dari Alqamah bin Qais, teman Ibnu Mas'ud, dia berkata, sesungguhnya wahyu yang pertama turun kepada para nabi adalah dengan cara mimpi, sehingga hati mereka menjadi tenang. Setelah itu Allah menurunkan wahyu kepada mereka dalam keadaan sadar. Kemudian kita masuk pada hadis haddatsana Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu an 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Diriwayatkan dari Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas al-Laythi, dari Umar bin Khattab yang berbicara di atas mimbar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perbuatan itu tergantung pada niatnya. Setiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niati. Orang yang niat hijrahnya untuk menggapai duniawi atau perempuan yang akan dinikahinya, maka itulah niat hijrah yang ia dapatkan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian penjelasannya, kata alal mimbar, yaitu menunjukkan mimbar Masjid Nabawi. Dan innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Setiap pekerjaan harus didasari dengan niat. Al-Hawi mengatakan seakan-akan Rasulullah memberi pengertian bahwa niat itu bermacam-macam sebagaimana perbuatan. Seperti orang yang melakukan perbuatan dengan motivasi ingin mendapat ridha Allah dan apa yang dijanjikan kepadanya, atau ingin menjauhkan diri dari ancamannya. Kemudian lafaz an-niyah dalam bentuk mufrad tunggal dengan alasan bahwa tempat niat ada dalam hati, sedangkan hati itu satu. Maka kata niat disebutkan dalam bentuk tunggal, berbeda dengan perbuatan yang sangat tergantung kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Sehingga dalam hadis tersebut kata amal menggunakan lafaz jama' al-a'mal. Selain itu niat hanya akan kembali kepada zat yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa.
dan balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan. Imam Al-Qurtubi berkata, kalimat ini menguatkan bahwa suatu perbuatan harus disertai dengan niat dan keikhlasan yang mendalam. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia atau perempuan untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Imam Ghazali menggarisbawahi apabila keinginan untuk memperoleh dunia lebih besar dari keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka orang itu tidak mendapatkan pahala. Begitu pula apabila terjadi keseimbangan antara keduanya, antara keinginan untuk mendapat dunia dan mendekatkan diri kepada Allah, ia tetap tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi apabila seseorang berniat untuk ibadah dan mencampurnya dengan keinginan selain ibadah yang dapat mengurangi keikhlasan, maka Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari telah menukil perkataan ulama salaf bahwa yang harus menjadi tolak ukur adalah niat awal. Apabila ia memulai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka perubahan niat tidak menggugurkan pahalanya. Imam Bukhari mengawali kitabnya dengan topik Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Namun mengapa ia mengawalinya dengan hadis tentang niat? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas hal ini panjang lebar dalam kitabnya Fathul Bari. Pertama, Imam Bukhari mengawali hadis ini dengan perawi yang bernama Al-Humaidi. Ia merupakan teman Imam Syafi'i yang menuntut ilmu pada Imam Ibnu Uyainah. Selain itu, Al-Humaidi memiliki atau seorang Quraisy, artinya ia merupakan asli orang Mekah, dan ini ada relevansinya dengan bab niat dan turunnya wahyu pertama kali. Wahyu pertama kali turun di Mekah. Karena itu hadis yang disampaikan pun dicari yang berkaitan dengan Mekah, yaitu memilih perawi yang berasal dari Mekah, yaitu Al-Humaidi. Kemudian kedua, menurut Al-Khattabi dan Al-Ismaili, Imam Bukhari tidak memasukkan tema tentang niat ini pada bab Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Imam Bukhari hanya mengingatkan dirinya sendiri betapa pentingnya memperbaiki niat dalam mengarang kitab hadis ini. Oleh karena itu hadis ini tidak masuk pada topik permulaan wahyu. Ketiga, dalam redaksi hadis tersebut terdapat pernyataan bahwa Umar menyampaikan hadis tersebut di atas mimbar di hadapan para sahabat Nabi. Umar menjadikan hadis ini sebagai pembukaan dalam pidatonya. Oleh karena itu Imam Bukhari berpikir bahwa hadis ini cocok dijadikan untuk mengawali kitabnya. Kemudian keempat, menurut Abu Abdul Malik Al-Bauni, hadis tentang niat dimasukkan dalam topik tentang wahyu itu karena Allah menciptakan Nabi Muhammad untuk bertauhid pada Allah dan menjauhkan diri dari berhala. Allah memberikan awal kejadian Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, yaitu melalui mimpi yang benar. Saat Nabi diberikan mimpi, ia berniat ikhlas dan mengasingkan diri ke Gua Hira. Allah pun menerima dan menyempurnakan nikmat Nabi. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip pendapat Imam Ibnu Daqiq yang mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat mengartikan innamal a'malu binniyah. Ada yang mengartikan kesahan amal ibadah itu hanya dengan niat, namun sebagian ulama lain mengartikan kesempurnaan amal ibadah itu hanya dengan niat. Artinya, ulama golongan pertama mengharuskan niat dalam setiap amal ibadah, ulama lainnya hanya menganggap bahwa niat itu alat untuk menyempurnakan ibadah. Sekian, wallahu a'lam. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.